Kita akan bahas tentang pesantren. Pesantren di Indonesia ini ada banyak sekali jenisnya, tapi setiap pesantren akan mengeluarkan output yang berbeda. Nah, saya meyakini betul orang tua santri saat ini atau orang tua calon santri saat ini banyak yang menginginkan anaknya untuk bisa mempelajari agama dengan baik. Tapi bingung mana pesantren yang tepat untuk saya. Bahkan sekarang kalau kata abah saya ada pesantren fobia. Ada banyak orang yang membuat pesantren ini jadi mengerikan. Mari kita bahas tentang pesantren supaya kita sedikit faham tentang pesantren. Di Indonesia ini kita bagi ada beberapa jenis pesantren. Yang pertama ada pesantren salaf, NU. Ini pesantren yang menurut saya yang paling keren, tapi sekarang lagi banyak dipermasalahkan. Ada pondok pesantren Al-Quran, ada pondok pesantren modern, ada pondok pesantren boarding school, ada pondok pesantren dakwah, ada pondok pesantren Wahabi. Yang pertama pondok pesantren salaf. Pondok pesantren salaf itu adalah pondok pesantren yang fokus pada fahmul kitab, turos, kitab-kitab kuning. Santri di pondok pesantren salaf itu biasanya menguasai keilmuan sampai pada puncaknya. Kalau dikatakan seorang yang faqih ilmu fikih, misalkan orang yang faham ilmu fikih, itu tidak bisa hanya satu kitab. Minimal kalau nggak salah bisa dikatakan faqih itu adalah minhajut thalibin. Dan itu ada beberapa tingkatan untuk bisa sampai minhajut thalibin. Mulai dari Safinah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan lain sebagainya. Jadi santri pondok pesantren salaf itu speknya spek kiai. Mereka bisa menjadi seorang tokoh agama gitu. Insya Allah tidak akan blunder. Jadi kalau kalian melihat ada santri-santri yang blunder, itu biasanya kalau bukan santri salaf yang belum lulus atau jadi alumnus, biasanya itu orang-orang yang bukan dari pondok pesantren salaf atau pondok pesantren Quran. Biasanya semangatnya saja pengen memperjuangkan Islam dan sebagainya, tapi tidak dibarengi dengan ilmu. Biasanya itu ya suka ada blundernya lah gitu. Nah, pondok pesantren salaf ini saya bisa bilang sudah bisa menjadi tokoh, sudah bisa menjadi panutan orang kalau lulus. Karena untuk bisa lulus rata-rata santri di pondok pesantren itu antara 9 sampai 12 tahun. Bahkan di Lirboyo sekarang kalau sampai S2 itu kalau nggak salah kisaran 15 sampai 17 tahun. Nah, 15 sampai 17 tahun itulah yang membuat mereka memahami agama ini menyeluruh, tidak setengah-setengah. Kan Sayyidina Ali mengatakan tidak boleh belajar itu setengah-setengah. Nah, ada yang merasa baru setengah sudah alim. Nah, ini berbahaya. Santri salaf yang asli apa saja, santri Sidogiri, santri Lirboyo, santri Sarang, Al-Anwar Sarang, Ki Haji Maimun Zubair, pondok pesantren Api Tegalrejo, pondok pesantren Al-Falah Peloso, misalkan seperti itu. Ini kalau sudah lulus, insya Allah mantap. Tinggal waktu yang bisa memperindah beliau-beliau itu. Pondok pesantren salaf ini fahmul kitabnya sangat luar biasa. Jadi untuk orang tua yang pingin anaknya menjadi ahli agama gitu ya, menjadi orang yang tafaqquh fiddin, yang memahami agama secara menyeluruh di pondok pesantren salaf ini. Saking luar biasanya pondok pesantren salaf ini, biasanya santri-santri senior yang sudah tingkat Ma'had Ali atau S1 gitu, itu ya kayak anak ITB. Apa itu kayak anak ITB? Anak ITB itu kan biasanya kalau lagi kuliah kurus kering, jarang tidur, ngerjain tugas terus. Sama,
santri salaf di pondok-pondok pesantren besar seperti Lirboyo, Peloso, dan sebagainya, itu rata-rata tidurnya itu jam 2, jam 3, kadang sampai subuh baru tidur. Luar biasa sekali. Ba'da subuh, kadang bangun lagi untuk ngaji, ada yang subuh tidur sampai jam 7, jam 7 ngaji lagi sampai malam lagi. Luar biasa sekali. Tola'ah atau matlaahnya santri-santri salaf ini luar biasa, luar biasa. Tidak akan terbayang oleh kita. Orang tua itu malah kadang nggak kuat sendiri ngelihat anaknya digembleng di pondok pesantren salaf. Di pondok pesantren salaf ini adalah pondok pesantren yang tafaqquh fiddin. Lalu ada pondok pesantren Al-Quran. Pondok pesantren Al-Quran yang saya maksud seperti Krapyak, Kudus, Yanbu'a, terus Pandanaran dan sebagainya. Ini adalah pondok pesantren yang mirip dengan pondok pesantren salaf karena memang salaf, tapi fokusnya saja yang berbeda. Fokusnya itu terhadap hifdzul Quran. Santri di pondok pesantren Al-Quran itu biasanya memerlukan waktu sekitar 4 tahun. 1 tahun biasanya tahsinul Quran atau ngaji bin nazar. Untuk tahsinul Quran, memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. 4 tahun berikutnya baru mulai tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran ini tidak main-main. Ngajinya berat. Ngajinya itu cukup berat. Anak-anak yang setoran Quran itu kalau di Krapyak misalkan, setorannya itu harus 1/4 juz. Walaupun nambahnya 1 halaman atau 1 lembar, itu tetap yang disetorin harus 1/4 juz. Artinya yang belakang-belakangnya harus dibaca lagi. Nah, untuk bisa naik juz itu harus ujian dulu 1 juz. Setorin 1 juz utuh ke gurunya. Baru bisa naik ke juz berikutnya. Udah gitu, setelah 5 juz dan kelipatan 5 juz itu harus ada ujian semaan. Jadi baca dengan mik, sekali duduk, harus lanyah atau mutkin kalau kata orang kota zaman sekarang. Ini harus mutkin, kalau nggak mutkin nggak bisa lulus. Nah gitu. Jadi itu baru yang tahfidzul Quran. Belum lagi belajar kitab-kitabnya, belajar adab Qurannya, belajar ada namanya qiraah sab'ah. Kalau sudah selesai masyhurah atau Quran yang kita kenal, itu bisa lanjut lagi untuk hafalan qiraah sab'ah. Dan qiraah sab'ah ini butuh waktu sekitar 4 tahun lagi. Artinya untuk bisa selesai Quran saja itu antara 5-6 tahun ditambah 4 tahun lagi. Itu kalau cepat. Bisa sampai ada yang 12 tahun mondok Quran saja. Walaupun tetap kitab-kitabnya itu belajar, tetapi tidak dengan porsi yang sebanyak pondok pesantren salaf gitu. Jadi kalau anak Anda mau menjadi hafizul Quran, ya pondokkan ke pondok-pondok pesantren Al-Quran. Pondok pesantren Al-Quran, kata Gusmus, pusat sanad Al-Quran di Indonesia adalah Krapyak. Maka kalau mau cari pondok pesantren Quran yang terbaik, carilah pondok pesantren yang memiliki akar sanad dengan Kiai Haji Muhammad Munawir. 80% pondok pesantren Al-Quran di Indonesia itu memiliki hubungan keilmuan dengan Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir. 20%-nya ya ada yang tidak memiliki rantai keilmuan seperti Cidahu Kiai Haji Dimyati di Malang dan sebagainya. Saya lupa nama pesantrennya itu. Kalau nggak salah Kiai Munawir juga atau Kiai Munawar. Banyak, ada sedikitnya 20% pesantren yang tidak terafiliasi dengan keilmuan Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir. Pesantren Al-Quran ini juga harus dengan sanad. Oh iya, tadi saya kayaknya belum menjelaskan. Pondok pesantren salaf itu yang menjadi khas dari pondok pesantren salaf adalah sanadnya. Jadi ada orang ngaji tanpa sanad itu bagi kami orang-orang salaf itu ya Kanjeng Nabi dawuh falyatabawa maq'adahu minan nar. Berpotensi masuk neraka. Belajar agama tanpa sanad, tanpa rantai keilmuan sampai Nabi Muhammad SAW itu berpotensi masuk neraka. Kenapa? Karena yang memahami agama ini yang paling utuh adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau rantainya terputus,
dari Kanjeng Nabi sampai kita terputus, ada kemungkinan agama ini diselewengkan. Ada kemungkinan agama ini diselewengkan. Jadi berbahaya sekali berbicara agama tanpa sanad. Seperti itu. Nah, pondok pesantren Al-Quran juga, Al-Qurannya itu harus bersanad. Harus bersanad. Karena inilah yang membedakan, yang menjaga Al-Quran tuh aslinya lewat hafalan. Jadi kalau ada Ade Armando bilang, apakah yakin Al-Quran sekarang yang dibaca adalah Al-Quran yang benar? Yakin. Kenapa? Karena para penghafal Al-Quran itu memiliki sanad sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika ada kekacauan dalam penulisan Al-Quran, yang ditanya orang hafizul Quran. Ada satu kisah menarik di pondok pesantren Yanbu'a Kudus. Di pondok pesantren Yanbu'a Kudus tuh ada satu komplek anak-anak. Jadi di sana untuk bisa masuk MI-nya itu harus dari kelas 1 SD. Nah, saya ketika ke sana nanya anak di sana itu, kamu kelas berapa? Kelas 5 katanya. Udah hafal berapa juz? 25 juz. Waduh. Anak kelas 5 SD sudah hafal 25 juz, itu luar biasa sekali. Kamu kelas berapa? Kelas 3 hafal berapa? 15 juz. Masya Allah. Kamu kelas berapa? Kelas 6. Hafal berapa juz? Udah hatam katanya. Lagi ngelanyahin. Jadi kalau di Nahdlatul Ulama, penghafal Al-Quran, dia benar-benar hafal. Karena gurunya benar-benar menjaganya dengan baik. Jadi kalau mau memondokkan anaknya ke pondok pesantren, untuk menghafal Al-Quran, carilah pondok-pondok pesantren Al-Quran yang terafiliasi dengan Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir. Nanti kuliahnya di PT IKI Jakarta. Karena di PT IKI Jakarta itu ada pengkhususan nagom untuk menjadi imam dan sebagainya. Rata-rata setiap Ramadan itu semua mahasiswa mencari masjid-masjid untuk melatih Al-Qurannya. Ada yang sampai ke Jepang, ada yang sampai ke Australia dan sebagainya. Ada yang sampai ke Amerika, ada yang ke Kanada untuk menjadi imam. Itu di di Universitas PT IKI Jakarta. Ada yang fokusnya ke tafsir untuk menjadi mujawad. Siapa yang meragukan Kiai Haji Muammar ZA, itu alumni PT IKI. Tafsir, siapa yang meragukan tafsirnya Abi Quraish Shihab, itu guru-gurunya para dosen-dosen tafsir di PT IKI. Luar biasa sekali. Itulah pondok pesantren Al-Quran. Selanjutnya pondok pesantren modern. Pondok pesantren modern itu adalah pondok pesantren yang mempelajari ilmu-ilmu modern. Gampangnya seperti itu ya. Kiblatnya adalah pondok pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Itu adalah pusat pondok pesantren modern di Indonesia. Kalau Anda ingin memondokkan anak mental keislamannya kuat, agar mental dakwahnya kuat, agar intelektualitasnya kuat. Nah, ini untuk intelektualitas. Agar intelektualitasnya kuat. Biasanya kalau tadi saya bilang salaf itu menghasilkan para kiai, kalau di modern itu menghasilkan para cendekiawan. Karena memang porsi belajar agamanya tidak sebanyak di pondok pesantren salaf. Tapi luar biasa sekali pendidikan di pondok pesantren modern itu menyeluruh. Pembentukan karakter buildingnya bagus sekali. Kenapa? Karena disiplin itu mulai dari hari pertama jadi santri sudah dilatih untuk disiplin. Santri harus berbahasa Arab Inggris 24 jam. Kanan, kiri, depan, belakang itu ada jasus, ada ada pengurus. Belajarnya ada biologi dan sebagainya gitu. Kalau di pondok pesantren salaf ada, tapi rata-rata tidak ngambil. Yang diambil paling matematika saja, karena perlu belajar matematika itu di pesantren salaf. Tapi kalau di pondok pesantren boarding school, ngeband aja boleh di sana, itu ngeband itu. Ada ekstrakurikuler musik gitu. Ada ekstrakurikuler misalkan lukis, seni lukis dan sebagainya. Ada itu. Artinya ilmu-ilmu modern ini diajari betul. Kenapa? Karena untuk menjadi cendekiawan, menjadi pelukis yang semangat keislamannya kuat, menjadi pebisnis yang semangat keislamannya kuat, menjadi pendakwah yang keislamannya kuat, menjadi semua lini itu harus bisa dikerjakan. Seperti itu.
Kalau di pondok pesantren salaf, hubungan antara santri dan kiainya itu sangat kuat. Karena pondok pesantren salaf yang utama adalah sanadnya. Maka semua ilmu yang diturunkan adalah ilmu yang berasal dari sanad gurunya. Kalau di pondok pesantren modern itu tidak bersanad. Saya tidak sedang memperjelek ya, tapi memang sepertinya tidak bersanad. Artinya semua ilmu itu boleh dipelajari. Mempelajari kitab dan sebagainya boleh tidak bersanad. Maka jangan harap santri modern ini bisa jadi kiai, bisanya jadi cendekiawan. Bagus sekali. Saking hebatnya mental pondok pesantren modern itu seragam. Mentalnya itu seragam, cara berpikirnya itu seragam. Dalam tingkat yang keren-keren. Mereka ini semangat juang untuk belajarnya tinggi sekali. Ada yang pengen keluar negeri, ambis dalam konotasi baik ya. Ambis pengen ke Azhar, pengen ke Maroko, pengen ke Malaysia, ada yang pengen ke Inggris dan sebagainya. Ambisnya luar biasa sekali. Dan banyak yang berhasil, ke luar negeri, ke Dubai, kemana. Banyak yang berhasil. Kalau anak Anda mau dikuliahkan ke luar negeri, di luar bidang agama, masuklah ke pondok-pondok pesantren modern seperti Gontor, Al-Amin Perenduan, Dar El Kolam, Darun Najah. Nah ini dar ya kalau modern ini Darussalam, Darun Najah, Darul Kolam gitu kan. Ini karakteristik pondok pesantren modern, dar. Ada pondok pesantren dakwah. Pondok pesantren dakwah ini biasanya untuk melanjutkan dakwah daripada kiainya seperti Al-Bahjah, Dalwa dan sebagainya. Santri ini dilatih untuk bisa berdakwah. Jadi porsi pidato, porsi apanya itu cukup tinggi. Tapi porsi agamanya juga cukup tinggi. Bisa menyaingi salaf, bisa menyaingi pondok pesantren Al-Qur'an. Jadi fahmuddinnya cukup tinggi, cukup kuat. Tinggal bagaimana kealiman seorang kiainya. Kiainya semakin alim, biasanya yang diturunkan, yang ditularkan semakin alim juga. Tapi tetap saya biasanya, kalau fahmul kitab lebih ke salaf lah. Fahmul kitab itu luar biasa sekali. Tapi kalau mental dakwah, ini pondok pesantren dakwah. Semua pasti sudah tahu Al-Bahjah, sudah pada tahu Darul Lughah wa Dakwah dan sebagainya. Biasanya ada dakwahnya. LPD, Lembaga Pendidikan Dakwah. Al-Bahjah, Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah, ada dakwahnya. Lalu ada pondok pesantren boarding school. Pondok pesantren boarding school itu pondok pesantren yang porsi utamanya adalah untuk belajar eksak, IPA, IPS. Ini untuk mengejar masuk ke perguruan tinggi negeri atau universitas terbaik di Indonesia. Mereka digembleng untuk bisa masuk UI, UGM, ITB dan sebagainya, dan mereka rata-rata masuk. Kenapa? Karena porsi belajar formalnya tinggi sekali. Tapi ya minusnya tadi, kekurangannya adalah tidak bisa fahmul kitab yang sangat kuat. Jadi jangan berharap santrinya bisa fahmul kitab atau fahmuddin atau tafaqquh fiddin yang kelas kiai tapi di boarding school. Susah. Hampir mustahil, kecuali lanjut ke Azhar atau lanjut ke pondok pesantren salaf dan sebagainya, hampir mustahil. Tapi kerennya, anak hampir dijamin untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri atau universitas terbaik di Indonesia. Tentunya sekarang pondok-pondok pesantren itu semakin berkembang. Ada yang jiwanya aslinya itu salaf, tapi ditambahi dengan Al-Quran. Ada yang salaf tapi modern. Salaf tapi Al-Quran, contohnya Sarang, Lirboyo, itu ada tahfidnya, keren. Salaf tapi modern, contohnya Tebu Ireng, Sains Trend, Manbul Ulum Salafiyah, itu salaf tapi modern. Yang dikaji adalah kitab-kitab salaf, kitab-kitab orang-orang terdahulu. Lalu ada pondok pesantren modern yang salaf, ada. Contohnya pondok pesantren Manbaul Ulum modern, misalkan seperti itu. Jadi
sekarang ini tidak bisa, yang salaf murni tidak bisa. Ada pesantren salaf yang memberikan sekolah yang baik dan manajemen yang modern, contohnya Lirboyo Arisalah kalau nggak salah, dan sebagainya. Jadi banyak sekali pondok-pondok pesantren yang bermetamorfosa. Nah, tinggal lihat core utamanya apa, yang dibutuhkan oleh anak Anda apa.